Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi, semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu, saya akan membuat video-video pendek dan kecil sederhana ini ya, berhubungan dengan keguruan ya, berarti seputar guru, mungkin proses pembelajaran, mungkin penilaian. Kemudian nanti juga ada video-video kecil tentang manajemen sekolah yang kaitan dengan tugas-tugas kepala sekolah. Juga nanti ada video-video tentang kepengawasan ya, tentu juga nanti dilengkapi dengan video-video tentang teknologi, tetapi kaitannya dengan teknologi kependidikan, jadi seputar pendidikan. Maka ikuti terus dan jangan lupa subscribe dan kemudian bunyikan loncengnya supaya bersemangat. Kemudian juga berilah komentar ya di bawahnya, masukan, pemikiran, perbaikan. Tentu sangat senang saya membaca tulisan Bapak Ibu, dan termasuk silakan Bapak Ibu mengusulkan materi-materi apa yang menurut Bapak Ibu sangat penting dan perlu pendalaman. Mungkin akan saya buatkan video-video kecil ya. Ini termasuk di dalamnya yang ini saya buatkan video ini hubungannya dengan beberapa kepala sekolah yang menanyakan bagaimana Pak sekolah bisa menjadi sasaran akreditasi dengan sistem IASP 2020. Jadi bagaimana sekolah bisa menjadi sasaran akreditasi. Kita tahu semua bahwa akreditasi ini penting sekali. Ini saya dapatkan informasi ini dari beberapa sumber dan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Juga hasil dari saya mengikuti webinar yang diselenggarakan APSI Pusat, yang salah satu narasumbernya adalah dari Bapak Tony, Ketua PAN SM Pusat ya. Ini penjelasannya seperti ini ya. Jadi ada empat jalur sekolah bisa menjadi sasaran akreditasi. Yang pertama adalah hasil dari dashboard monitor PAN SM. Dari mana hasil dashboard monitor PAN SM ini? Ini berasal dari isian sekolah setiap tahun, input tahunan yang dilakukan oleh sekolah, kinerja sekolah itu melalui Dapodik. Kalau madrasah melalui EMIS, kemudian ditambah Dapodik itu ditambah dengan PMP, penjaminan mutu pendidikan. Isian PMP EMIS atau Dapodik dari sekolah itu masuk ke dashboard monitor PAN SM. Nah, melalui sistem kemudian akan diketahui bagaimana kinerja sekolah itu. Apabila kinerja sekolah itu teridentifikasi stabil, maka akan langsung secara otomatis terjadi perpanjangan sertifikat akreditasi. Ini berbeda dengan sistem akreditasi tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelum tahun 2020, berarti 2019 ke belakang itu tidak seperti itu ya. Ini terjadi perubahan. Nah, apabila teridentifikasi sekolah itu terjadi penurunan kinerja berdasarkan dashboard monitor PAN SM, maka sekolah itu akan masuk sasaran akreditasi. Ini adalah jalur pertama ya. Jalur kedua, apabila terjadi laporan dari masyarakat terverifikasi bahwa terjadi penurunan kinerja sekolah terakreditasi, sehingga sekolah ini juga bisa menjadi sasaran akreditasi atas laporan masyarakat terjadinya penurunan kinerja sekolah tersebut. Yang ketiga, itu adalah permohonan dari sekolah itu sendiri. Dengan istilah lain adalah reakreditasi ya. Sekolah setelah melakukan kinerjanya ternyata dia merasa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dan dia ingin memperbaiki hasil akreditasinya, maka sekolah boleh mengajukan permohonan akreditasi. Nah, permohonan akreditasi ini bisa ditolak oleh PAN SM, bisa diterima. Kalau diterima maka dia masuk sasaran akreditasi. Itu yang ketiga, jalur yang ketiga. Jalur yang keempat adalah sekolah-sekolah yang baru
dan belum terakreditasi. Tentu ini harus sekolah-sekolah yang memenuhi persyaratan, ya. Misalnya dia sudah 3 tahun, artinya sudah meluluskan, gitu. Itu salah satunya. Nah, itu baru bisa juga menjadi sasaran akreditasi. Jadi kalau disimpulkan, Bapak dan Ibu, sekolah yang akan menjadi sasaran akreditasi berdasarkan sistem akreditasi yang baru pada IASP 2020 itu adalah ada sekolah yang sudah terakreditasi dan ada sekolah yang belum terakreditasi. Sekolah yang sudah terakreditasi jalurnya ada 3. Satu, ada kesalahan ya. Ada tiga jalur 1, jalur 2, jalur 3 itu adalah jalur-jalur yang dilalui oleh sekolah yang sudah terakreditasi. Sementara jalur 4 adalah jalur yang sekolah yang belum terakreditasi. Jadi ada 2 jalur tadi, sekolah yang terakreditasi ada 3 jalur dan sekolah yang belum terakreditasi. Nah, setelah masuk sasaran akreditasi, sekolah kemudian dilakukan proses akreditasi. Yang ini nanti kita bahas secara berseri ya, bagaimana proses akreditasinya. Nah, setelah dilakukan proses akreditasi, akan muncul sekolah ini lulus akreditasi atau tidak. Apabila sekolah itu lulus akreditasi, maka sekolah itu akan menerima sertifikat akreditasi, penerbitan sertifikat akreditasi. Apabila sekolah tidak terlulus akreditasi, dia akan tidak terakreditasi. Artinya bisa juga pencabutan status akreditasi sebelumnya karena tidak terakreditasi, sehingga status akreditasi setelah terakreditasi sebelumnya bisa dicabut. Dan rekomendasinya tentu perbaikan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan SPMI, sistem penjaminan mutu internal. Jadi perlu ditingkatkan SPMI-nya supaya nanti bisa mengajukan akreditasi ulang. Itu sistem akreditasi yang baru, Bapak dan Ibu, tentu sedikit berbeda dan mudah-mudahan ini penting diketahui oleh kepala sekolah, oleh guru, termasuk oleh pengawas pembina ya. Karena pengawas pembina bisa mengatur, bisa membuat pengaturan jadwal pembinaan untuk mempersiapkan sekolah, mendampingi sekolah dalam menghadapi akreditasi. Sekolah juga demikian, supaya bisa memanage bagaimana untuk menghadapi akreditasi supaya hasilnya lebih baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.